حوائجنا ولغفران ذنوبنا ولكفران سيئاتنا تبديل الحسنات مشايخنا ومعلمنا وشيخنا الشيخ معد الفلك أحمد جزول العظم نزوج دبير جزول وجميع أولادي ماك أحمد زين الدين جزولك حمد جزولك فؤاد منعم جزولك ونس جزولك محفظ سراج جميع أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلف كتبنا مؤلفي قرة العين ومؤلف فتح المعين ومؤلف إعانة الطالب المؤلف جميع حواشي فتح المعين جميع أبائنا وأمتنا سنة حضرة أبي وفر الله ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتزيل مرادنا ومرادنا ولحصول مقاصدنا ومقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي إنهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا yadhuru mutanajjisun binahwi kalbin. Wala yadhuru lan ora bisa suci apa mutanajjisun barang kang kena najis. Wala yadhuru lan ora bisa suci apa mutanajjisun barang kang kena najis. Ketemu ya, Nep, kasih tahu Nep. Sampai mana Nep? Reza, kalau habis ngaji, selesai ngaji, ditandai aha. Kamu tahu aha? Aha itu intaha. Intaha. Aha itu singkatannya intaha. Wala yadhuru mutanajjisun binahwi kalbin. Wala yadhuru lan ora bisa suci apa mutanajjisun barang kang kena najis. Kena najis binahwi kalbin kelawan sepadani asu. Ora bisa suci illa bisa ba'i ghasalatin angin kelawan pitu piro-piro basuhan. Angin kelawan pitu piro-piro basuhan. Lare pundi ning? Inden. Oh, lare inden. Illa bisa ba'i ghasalatin angin kelawan pitu piro-piro basuhan. Itu pun dilakukan ba'da zawalil aini ing dalem sakwise ilange kahanane najis. Walau bimarratin senajan anane zawalul aini iku kelawan piro-piro ambalan. Famuziluha mongko utawi kang ngilangake ing ain. Famuziluha mongko utawi kang ngilangake ing ain iku marratun ambalan wahidatun kang siji apa marrah. Basuhan itu berapapun jumlahnya, kalau baru bisa menghilangkan najisnya anjing itu dihitung satu basuhan. Berarti setelah itu masih harus 6 basuhan. Ojo wis ping 7 iki mau, wong sik kan ilang kok ping 7. Berapapun basuhannya, kalau baru hilang, famuziluha marrah wahidah. Yang menghilangkan zat najisnya anjing, najis mughalladhah, itu dihitung satu. Setelah bersih, barangnya sudah tidak ada, harus dibasuh 6 kali. Itu maksudnya ngono. Famuziluha marratun wahidah. Ihdahunna kang utawi salah sijine ghasalat. Ihdahunna kang utawi salah sijine sab'i ghasalat. Iku biturabin dan campur kelawan lebu. Iku biturabi tayammumin ngoten terus. Iku biturabi tayammumin dan campur kelawan kadek dan campur. Sono mamzuji ternyata. Iku biturabi tayammumin kelawan lebune tayammum. Artinya debu yang sah digunakan untuk tayammum. Mamzujin kang den campur apa turab dicampur bilma'i kelawan banyu. Bi ayyukat dira gambare kelawan yen to mbutekake apa turab. Gambare kelawan yen to mbutekake apa turab. Tekone sing jelas Ruk. Mene macane mbutekake lho, kok mbutekake sih? Gak butek iki. Mbutekake. Mengkeruhkan alma ing banyu. Hatta yadhara hingga pertelo. Apa asaru asari turab pertelo fi ing dalem mak. Wa yasilu biwasitatihi ila jami'i ajza'il mahallil mutanajjis. Wa yasilu lan tumeka. Wa yasilu lan tumeka apa turab biwasitatihi kelawan perantarane mak ila jami'i ajza'il mahalli maring sekabehane pira-pira juse panggonane najis.
ila jami'i ajza'il mahalli maring sekabehane pira-pira juse panggonan al mutanajjisi kang kena najis apa al mahal. Wayakfi lan cukup firraqidi ing dalem banyu kang meneng. Firraqidi ing dalem banyu kang meneng apa tahrikuhu ngobahake ing al mahal al mutanajjis. Apa tahrikuhu ngobahake ing al mahal al mutanajjis sab'an kelawan ping 7. Kala dawuh sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al-Haytami dawuh yadhharu anna adh-dhahaba marrah wal 'audu ukhra. Ing dawuh yadhharu. Yadhharu pertelo. Apa anna adh-dhahaba sak temene budalan iku marratun saambalan. Iku marratun saambalan. Wal 'auda lan sak temene bali niki lek atof teng dhahab nggih. Manane ngono. Wal 'auda lan sak temene bali atof ke dhahab sama-sama nasab. Atau enggak dijadikan atof wadzahabu utawi bali iku lek jare nadomane sonep wajaizun raf'uka ma'rufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Ma'tuf kepada mansubnya inna setelah sempurna mubtada khobarnya, isim dan khobarnya itu boleh diputus. Wal audu utawi bali utawa wal audalan sak temeni bali iku ukhra ambalan kang weneh. Wafil jari mururu sab'i jaroyatin. Wafil jari atau fiteng firrokit. Maca kitab ngono kuwi. Wafil jari lan ing dalem banyu kang mili. Wafil jari lan ing dalem banyu kang mili. Apa mururu? Niki opone sapa Gus? Opone yakfi. Kan atofnya ke sana. Apa mururu sab'i jaroyatin. Liwate pitu piro-piro ilenan. Aliran itu ilenan. Miline liwate pitu piro-piro ilenan. Wala tatsriba sampai keliru wala tartiba tak dhisik wala tatsriba. Tatsriba itu diambil dari lafaz turab tarrobayu tarribu tatsriban. Wala tatsriba lan ora ana wajib ngeleboni itu maksudnya memberi debu. Wala tatsriba lan ora ana wajib ngewehi lebu iku maujud. Wala tatsriba lan ora wajib ngewahi lebu iku maujud fi ardin ing dalem tanah turabiyatin kang bangsa lebu apa ardin. Farun lau massa kalban dakhila ma'in kasirin lam tanjus yaduhu. Farun utawi iki kupang-pangan siji. Lau massalamun dempok sapa syahas. Lau massalamun dempok sapa syahas dempok kalban ing asu. Dakhila famin ing dalem jerone banyu. Kasirin kang akeh apa mak. Misalkan ada anjing kecemplung kali, kali kan banyunya akeh pak. Di dalam air itu, air yang banyak itu, tangan kita menyentuh anjing. Apakah tangan itu jadi najis karena menyentuh anjing? Dalam air ini, karena otomatis karena aliran air. Ternyata lam tanjus, mongko ora najis. Lam tanjus mongko ora najis. Apa yadu tangane syahas? Apa yadu tangane syahas? Walau rafa'a kalbun ra'sahu min ma'in. Wa famuhu mutarattibun wa lam yu'lam mumassatulah lam yanjus. Walau rafa'alan lamun ngangkat apa kalbun asu ngangkat ra'sahu ing sirai kalbun lek sing bareng marani bareng ngono. Ra'sahu ing dase kalbun min ma'in saking banyu wa famuhu hale utawi tutuke kalbin cangkeme kalbin iku mutarattibun. Iku mutarot tibun kang teles. Mutarot tibun kang teles ketes-ketes itu. Walam yu'lam lan ora den weruhi. Apa mumas satu oleh jempok fam. Oleh jempok fam lahu maring ma. Lam yajus monggo ora najis apa mak. Lam yanjus monggo ora najis apa mak. Qala dawuh sapa Malikun Imam Malik. Wa Dawudun lan Imam Dawud al-Dhahiri. Al-kalbu tahirun. Wala yanjusul ma'ul qalilu biwulughi. Pendapatnya Imam Malik, al-kalbu utawi asu. Al-kalbu utawi asu iku tahirun kang suci lho. Ya apa gak ngono? Begitupun babi, suci. Tapi gak ngomong halal lho. Kok diwarang ini halal berarti lho. Gak, Imam Malik gak berpendapat halal. Suci. Suci. Wala yanjusulan ora dadi najis. Wala yanjusulan ora najis apa al-ma'u banyu al-qalilu kang kedhi apa al-ma' biwuluhi sebab pendilate kalbin. Wa innama yajibu angin pestine wajib. Wa innama yajibu angin pestine wajib
Ya Allah ya Rabbi ya Karim apa ghuslul ina'i baso ing wadah biwuluhihi sebab pendilati kalbin ta'abudan krono arai ibadah. Ta'abudan krono arai ibadah. Wa yu'fapun. Sekarang melanjutkan keterangan kemarin terakhir. Bahasa apa bengi terakhir, Mbak? Bahasa apa terakhir? Najis teng Al-Qur'an. Wah, eling ngono bahasa kira. Masya Allah. Panjenengan adik Cak Ijil juga apa? Kemarin terakhir membahas najis yang mengenai mushaf. Kemarin sudah disebutkan bahwa ada fatwa dari sebagian ulama mengatakan kalau ada mushaf tanah jasa terkena najis, maka mushaf yang terkena najis ini untuk wujubul ghusl, wajib dibasuh. Dalam rangka mensucikan mushaf dari najis. Meskipun dampak dari pembasuhan ini tadi ada ila talafi, akan menyebabkan mushaf itu menjadi rusak. Kan udah disiramkan yo ajur, Pak. Meskipun dampaknya seperti itu tetap wajib dibasuh. Tapi qala syekhuna wa yata'ayyanu farduhu fima idza massatin najasatu syai'an minal Qur'an. Apa yang disampaikan kemarin bahwa kewajiban membasuh mushaf manakala terkena najis dibasuh dalam rangka menghilangkan najis meskipun berdampak Quran itu rusak. Kan sampai ngono, Pak. Meskipun berdampak Quran itu rusak, ini hanya bisa dibayangkan, hanya bisa terpraktek bila mana najisnya itu mengenai syai'an minal Quran, mengenai dari tulisan Al-Qur'annya. Artinya lek nang pojokane ngene iki, Mbah, mohon maaf, teng pojokane ngeten iki kenging getih, kena darah, ojo mbok siram, acur, suweken ae. Ya. Kenapa kok begitu? Apa enggak wajib dibasuh, Gus? Enggak wajib. Kok enggak mengenai Qur'annya saja kok. Yang wajib dibasuh, disucikan meskipun imbasnya, dampaknya sampai mushaf itu akan rusak. Itu bila mana najisnya itu masat syai'an minal Qur'an, menyentuh titik tulisan Al-Qur'annya. Iku lek kertas, lek HP. Hah? Lek HP kan tadi dibuka aplikasi liyo kan gak kena ya. Gak kena cari bareng ngono. Ya lah kan HP ngono, Mbak yo. Awak dhewe buka mushaf nang HP ngene ya. Di Qur'an buka Quran di HP. Kemudian ada darah mengenai HP itu pas kena huruf Qur'an. Lah tapi itu kan bukan tulisan. Itu kan cuma pantulan cahaya. Itu kan rekaan cahaya tuh. HP itu kan rekaan cahaya tuh. Buktinya dipindah aplikasi mutu fotone Faruk bisa. Terus gak Quran ya. Jajal lek Quran asli, iso mutu fotone Faruk. Kan gak iso ya. Nah, maka kalau ini bentuknya mushaf yang betul-betul mushaf, maka ketika itu nanti terkena najis, wajib untuk dibasuh dalam rangka mensucikan najisnya, meskipun dampaknya itu akan menyebabkan Quran itu, mushaf itu menjadi rusak. Tapi hal ini hanya bisa digambarkan, dipraktekkan bila mana yang terkena najis itu bukan cuma kertasnya, tapi kertas yang benar-benar ada tulisan syai'an minal Quran. Ada sesuatu dari Al-Quran yang tertulis. Paham ya? Kayak pojokan ngono ayo, gak usah. Hah? Itu dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bi khilafi ma idza kanat fi nahwil jildi awil hawashi. Maka berbeda kasus bila mana najis itu terletak pada nahwil jildi. Semisal kulitnya. Kulitane jobo ini. Kak nang Quran, kulitan jobo ini. Awil hawashi atau hasyahnya. Kamu tahu hasyah? Hasyah itu pinggiran. Makanya kitabku lek jenenge Hasyah I'anatul Thalibin, koyok kitab saudara Hezai, tulisannya kan nang pinggir. Boleh jenenge Hasyah. Hasyah itu artinya pinggir. Tapi lek kitab saya masih Hasyah dukur ya ini. Kitabku ya Hasyah tapi nang dukur. Kitab baru ya Hasyah I'anatul Thalibin tapi cetakannya dukur, ya pinggir. Hasyah. Ataupun tulisannya Al-Qur'an itu tidak terkena oleh najisnya. Jadi najisnya cuma di pinggir-pinggiran yang kertas-kertas kosong. Itu tidak apa-apa, aman saja. Selesai pembahasan itu. Far'un. Ghusalatul mutanajjisi walau ma'fuwan anhu kadamin qalilin inin fasalat wa qad zalatil ainu wa sifatuha wa lam tataghayyar wa lam yazid waznuha ba'da i'tibari ma ya'khudhu thawbu minal ma'i
wal ma'u minal wasakhi wa qad tahural mahallu tahiratun. Nah, sekarang membahas tentang ghusalah. Kamu tahu ghusalah? Ghusalah itu air yang telah dipakai untuk membasuh najis. Paham? Kau ngerti girah kelambi? Ngerti girah kelambi? Ngerti girah apa girah? Membilas. Kamu punya baju, kau girah ini. Airnya kan mancur ya. Air yang mancur dari air yang kamu basuhkan ke baju kamu. Kalau baju kamu ini najis, air kan mancur. Air yang ada di bawah misalkan diwadahkan dalam satu bak, airnya suci nggak itu? Airnya suci nggak? Airnya suci nggak? Ghusalatul mutanajjisi tahiratun. Air yang telah digunakan membasuh sesuatu yang kena najis, misalkan baju ini tadi habis terkena najis, saya pas turu cur titik, cur titik, yo titik rasa akak kan ngompol mbak, cur titik, ngipi piye raru, ngipi ngene jeding balik, begitu cur titik angin, tapi kan kenaan ya, sampai garing dicari, berarti kan bajunya kena najis, yes, habis itu dibasuh, siram pure, airnya digunakan untuk membasuh air baju yang kena najis ini turun 2 debak. Ghusalahnya, ghusalatul mutanajjis, air yang telah digunakan untuk membasuh sesuatu yang kena najis di bawah ini hukumnya suci. Kalau memenuhi beberapa syarat. Ya gak langsung suci ngono. Kalau memenuhi beberapa syarat. Apa syaratnya, Gus? Syaratnya. Wa qad zalatil ainu wa sifatuha wa lam tataghayyar. Syarat nomor 1. Tidak mengalami perubahan. Nomor 1, tidak mengalami perubahan. Lek banyu ki mau mancur teko klambi, teko sarung mari kena cur didik saya mau. Kok mudune diambu pesing. Nah, mohon maaf ya bisa. Masih bening. Kalau baunya, warnanya, rasanya berubah, tidak seperti air itu ketika disiramkan, maka hukumnya sudah tidak suci. Paham ya? Syarat pertama harus tidak berubah. Warnanya, baunya, rasanya, air itu tidak berubah. 1. Yang kedua, walam yazid waznuha ba'da i'tibari ma ya'khudhu thawbu minal ma' wal wasakh wal ma'u minal wasakh wa qad tahurul mahal. Syarat yang kedua, volume air tidak bertambah setelah memperkirakan kadar air yang diserap oleh sesuatu yang dibasuh dan kadar kotoran yang terbawa. Contoh ya, kamu punya baju kain itu kan daya serapnya masing-masing. Ono klambi itu nggak kena teles, kan ono ya kain parasut, itu bosokno 2 liter, metu 2 liter, gak nemplek blas. Yo coro nemplek balik yo mek piro, tetap 1,9 liter, kapati nemplek. Ada kain itu yang nyerap betul, selimut. Itu bocorno 2 liter kali 1/2 liter, men. Hah? Kecuali mbok peres. Kan daya serap itu ada, paham saya. Maka syarat kedua, air yang telah digunakan untuk membasuh sesuatu yang kena najis itu ketika turun, ghusalahnya ini tetap dihukumi suci. Setelah syarat pertama tidak berubah, syarat kedua adalah volumenya tidak bertambah. Setelah mengkira-kirakan kadar air yang diserap. Misalkan kamu punya baju, apa yang kamu basuh? Sekena curi mau apa? Sarung, Gus. Oh, sarung. Yang kamu siramkan berapa liter? Yang saya siramkan air 1 cebuk. 1 gayung. Berapa liter kira-kira? Paling 2 liter. Kira-kira kaos kamu, sarung kamu itu daya serapnya berapa? Ini paling kalau nyerap ya 1/2 liter paling. Kalau airnya yang terserap kain itu 1/2 liter, yang kamu siramkan 2 liter, mestinya turun ke bawah jadinya berapa? 1,5 liter. Delokan nani sori. Loh, kok 2 liter? Loh, pipis itu mau berarti kegawa. Paham ya? Kalau volumenya bertambah dari yang semestinya turun 1,5 liter karena terserap 5,5 liter.
sedangkan yang disiramkan 2 liter. Berarti kalau lebih dari yang diperkirakan, berarti ada najis yang terbawa di sana. Paham? Makanya syarat kedua itu. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka air itu meskipun digunakan untuk membasuh sesuatu yang kena najis, air yang dibasuhkan itu, wusalanya itu tetap dihukumi suci. Tetap dihukumi, paham ya? Suci loh, saya nggak ngomong mensucikan loh. Suci sama mensucikan itu beda. Kalau suci itu diminum boleh, tapi dipakai wudhu nggak boleh, karena nggak mensucikan. Paham maksudnya? Eza itu suci apa Eza? Suci dombe ya, gak suci bi. Tapi mensucikan nggak? Kayak wudhu nggak? Ayo wudhu ini. Ini namanya suci, tapi tidak mensucikan. Lah, air yang telah digunakan untuk membasuh sesuatu yang kena najis tadi itu, kalau memenuhi 2 syarat ini, air yang jatuh itu, yang turun itu, hukumnya suci. Tapi nggak mensucikan, jangan dipakai wudhu. Suci maksudnya itu. Mau menyiprat nang kelabimu itu gak apa-apa. Karena itu suci hukum. Paham ya? Bedakan kata suci dengan mensucikan. Ini tohir, bukan mutohir. Nggak bahas mutohir. Kalau mutohir jelas enggak. Karena sudah digunakan untuk mensucikan. Maka status bisa mensucikannya itu sudah hilang. Tinggal status sucinya saja. Paham saya? Ya. Qala syekhuna wa yadharul iktifa'u fihi ma biddon. Berarti kudu nggawa timbangan Gus ya. Ini timbangan Faruk gitu. Literan yo. Tak durung dibasuh pirang liter. Oh sak mene. Maro takon ahli kain. Kabiku nyerep pirang liter. Maro barang wis ngecur nani sor di liter maneh. Oh pas. Oh kacek sak selit. Ndak perlu seperti itu. Dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wa yadharu al-iktifa'u fihi ma biddon. Cukup untuk kita itu menganggap ini lebih atau tidak lebih. Volumenya bertambah atau tidak bertambah. Cukup biddon. Cukup dengan dugaan. Wis kira-kira ngene, Mbah. Mosok ngene nggo literan barang ya. Lah ngrepoti Faruk lan. Ruk kok gawono literan yo yo. Kayak apa saya? Kayak ngliteri sisa banyu. Kok angel temen. Enggak perlu. Al-iktifa biddon. Cukup dikira-kirakan dengan cara adzon, dengan cara dugaan saja. Farun. Idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasaminin fa'ratun masalan famatat ulqiyat wa ma haulaha mimma massaha faqat wal baqi tahirun. Itu wong Surabaya kanggo tenan ya. Oleh Surabaya ketikus sih. Jadi kok. Wong Surabaya mangan kan karonan ambek tikus ya. Ora maksudnya karonan iki saking saingane ambek tikus. Wong jangan iki dijang-jang. Panganan ini dijang-jang apa dipangan, ditutupi rapet. Sekala Pak, bisa udara tikus itu. Cak plus hebat begini. Nah, maka sekarang ada pembahasan. Idza waqa'a fi ta'amin jamid. Bila mana ada makanan jamid padat. Artinya makanannya bukan benda cair. Kalau ini kan benda cair. Ada makanan tapi makanannya benda padat. Kejatuhan tikus. Kejatuhan tikus misalkan, juga harus tikus, najis apapun. Misalkan kejatuhan tikus. Famatat. Boni tilek warken ngono paling. Mati akhirnya tikus iki mau. Setelah kejatuhan tikus, tikusnya mati di dalamnya. Iki pripun, Gus? Weman, Gus. Krengseng sakmene kae. Tapi krengsenge gak sing cair lho ya, sing padat. Aku ngomong padat. Misalnya, ono apa jeneng iku ongseng-ongseng. Lek Faruk kan gak daging ya. Ongseng-ongseng tempe, gawe sak wajan Faruk. Nggih ongseng-ongseng tempe sak wajan, dipondar. Dicipi kedik sedo tikus iki. Akhirnya mati tikus iki. Maka bagaimana? Ulqiyat wa ma haulaha mimma massaha wal baqi tahir. Maka cukup kamu buang tikusnya wa ma haulaha. Dan apa yang ada di sekeliling tikus itu, kanan kirinya itu, sing nemplek-nemplek gitu loh, paham ya? Ingkang nemplek ngalap barokah kali jasadipun tikus niki dibuang. Sekitarnya itu sak piro, Gus? Sak senti ta 2 senti, tergantung tuh gelane tempe. Nah itu gelane tempe kuandel ya, iku dibuang. Pokok yang nempel langsung dengan jasadnya panjenenganipun dipucal sedaya. Wal baqi tahir. Sisanya suci. Sisanya suci. Sisanya suci. Buahan tikusnya pas, karo sing nemplek karo tikus buak. Lek wis mari sonep kilo enruk.
Rep, pangan apa rep? Pangan apa ruk? Oseng tempe. Enak apa ora? Enak. Iki nang liyane gak ono. Soale mah dicipi sana gak tuh gale. Tak popo, suci wis suci, jelas suci. Gak usah mamang. Kenapa kok begitu? Karena kalau untuk perkara yang jamit, barang padat, benda padat itu setiap titik dengan titik yang lain punya hukum yang beda. Apa maksudnya ya? Keramik ini 10 misalnya. Keramik ini kenaan teleke najis, teleke kewan najis. Masuk keramik pinggirnya katut najis? Kan enggak. Punya hukum yang berbeda. Iki apa masak mene? Barangnya oseng-oseng tempe, lek sing kenaan dukur. Sing bisa gak najis. Karena ini benda padat. Tapi kalau ini barang cair, mohon maaf. Masih sak galon. Kena semua. Karena benda padat sama benda cair itu beda. Wis. Lah di kitabmu dicontohkan benda padat itu kasaminin, seperti minyak samin. Kita kan ngomong Pak. Kasaminin, seperti minyak samin. Loh, minyak samin kok benda padat? Bukannya minyak itu benda cair. Lah, sekarang kamu penting tahu apa tolak ukurnya benda cair itu sama benda padat itu. Saya ingin nih. Jenang benda cair benda padat. Gulali loh gulali. Ngerti gulali ya? Gulali kan semi banyu, tapi semi barang atos. Lek iki jelas cair, ya. Lek watu jelas padat. Oleh ora lek diantemno. Saiki pertanyaan nih, ono barang itu tengah-tengah. Semi cair, semi padat. Maka penting untuk kejelasan tolak ukur padat dan cair itu apa. Maka di sini dikatakan wal jamidu nang kitab. Walladzi idza ghurifa minhu la yataradu ala qurbin. Yang namanya benda padat itu barang-barang yang bila mana ghurifa dicawuk bahasa Indonesia apa? Cakup. Diserok apa dia apa? Bisa karepe lah apa kono. Dicawuk, ngerti dicawuk toh? Dingenekne. Benda cair, benda padat itu tolak ukurnya. Kalau benda padat adalah benda yang bila mana dicawuk, maka sekelilingnya tidak akan kembali secara cepat. Tidak akan kembali secara cepat. Yo balik tapi gak cepat. Contoh beras. Ya, beras. Beras itu dicawuk tengah. Yo kanan kiri ini rontok. Jatuh. Paham ya? Tapi gak cepet kayak banyu. Lek banyu ku tengah diceduk, sut langsung. Itu namanya benda cair. Paham tolak ukurnya ya? Lek ngono kan harus jelas. Jenang mbok ceduk tengah bolong apa langsung bior? Bolong sih baru alon-alon, Mbah. Gak langsung. Itu namanya la yataradu ala qurbin. Kalau dicawuk tengahnya tidak langsung kembali seketika. Itu namanya benda padat. Wes. Kalau benda cair ya seperti itu, dicawuk tengah langsung bior. Itu namanya benda cair. Jeding, cawukan. Bolong sih gak iso. Bolong sih. Iku cebok durung mbok angkat, bior langsung san kanan kiri. Itu namanya yataradu ala qurbin. Itu benda cair. Paham ya? Tolak ukurnya benda cair sama benda padat. Kasus ini tadi hanya berlaku dalam pembahasan benda-benda padat. Kalau benda cair nggak bisa. Lek benda cair kecemplungan, mohon maaf, kena kabeh. Hah? Najis kabeh. Gak iso gak najis. Misalnya minyak, waduh mak-mak. Biasanya ngecur minyak nang ngene wajanku titik. Hah? Biasanya ngecure titik, eman wae. Pas ngecure akeh, ya toh? Oh, biasanya aku ngecur wajan nang wajanku minyak mek titik, Pak. Kok pas ngecure akeh. Mari goreng ditutupi. Hah? Wong jenenge tikus ya. Kodeng ngono. Mlebu tikus. Mandi minyak. Pertanyaannya, manku wajan gede lho. Kok cari wong Jawa lek panci gede jenenge blorok. Ngerti blorok? Ngerti yo, pengen arek cilik-cilik, umure cilik. Ngerti panci blorok. Wong biyen iku lek masak porsi besar iku nggih panci blorok. Panci blorok iku kelire biru. Ngerti ya, yo. Berarti umurmu gak mencukupi umur. Ngerti panci blorok? Gak ngerti ya, jelas. Umure. Jadi panci blorok. Orang wajan gede di sini minyak wakil, kecemplungan tikus. Belum. Gus, tak ceduk pasti tikus itu wa mahaulah. Dan kanan kirinya yang nempel kena. Gak kena, gak bisa. Najis semua. Karena itu benda cair. Mau bagaimanapun najis semua. Iku lah sak wajan tok wis eman am. Hah? Dan itu sak drum.
Yo, ngerti sadrum. Nah, ada sadrum gak eman gue. Nah, maka dulu itu ada cerita, Pak. Kok tak cerita, Pak. Cara marip-marip. Dulu itu ada cerita, ada ulama namanya Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin itu termasuk ahli fikih. Ini mau cerita fikih. Imam Ibnu Sirin itu termasuk ahli fikih tapi yo hati-hati, Bang. Hati-hati. Imam Ibnu Sirin itu pernah beli berdrum-drum minyak. Gak mesak drum-druman minyak. Kok cara Faruk itu bakul beras, itu bakul minyak misalnya. Tuku minyak itu wala drum-druman, Pak. Pirang-pirang, ratusan drum-drum. Itu sak drumnya pirang ratus liter. Itu beratus-ratus drum. Wes, begitu beli dibawa pulang. Cara saya ini Pak pickup gitu ya. Kok mulai. Begitu digawa mulai tutup oma, ternyata di salah satu drum itu ada tikusnya. Ada tikusnya. Kira-kira oleh aku ambil awakmu. Dibuat sak drum tok. Apa tikusnya tok malah? Gila pertanyaannya. Dibuat kabeh drum itu dibuat. Apa sak drum dibuat? Apa tikusnya tok? Ambek sing nemplek iku tok. Piye kira-kira? Imam Ibnu Sirin itu Pak begitu nyampe rumahnya, tahu bahwa di salah satu drum itu ada tikus. Semua drum itu langsung dibuang. Buan kabeh minyaknya. Loh, kenapa kok dibuang kabeh, Gus? Kok dibuang sak drum ae? Dawi Imam Ibnu Sirin, barangkali tikus ini sudah dari pabriknya. Lah itu ke pabrik apa bedanya drum siji ambek drum loro? Padha kabeh, Mbah. Hah? Apa bedanya? Lah awak dhewe kan gak tau pabrik iki mau. Nang kene sik ukur iki mau. Man iki jare sampe iki. Awak dhewe, Pak. Ngomong sirin ndak? Buan kabeh minyak. Mergo tikus iki mau, aku gak ero pastine kapan mlebu. Lek tikus iki mau mlebune mulai pabrik, walah. Ojo drumku, pabrik najis kabeh. Imam Ibnu Sirin. Karena mau bagaimanapun minyak itu barang cair. Tapi sing koyo ngene iki awake dhewe ora iso praktek. Awak dhewe sok buat sak drum tok. Wah, wirai wisan cara saiki. Wong hati-hati wisan. Pun sae. Lek Faruk sadian minyak, wah, gak rame-rame. Set. Codik nika. Set. Ya Allah, dicotik iku tok. Tes gak rame-rame. Marun tolek parfum. Untuk parfum murah-murahan 50.000 lho. Gak rame-rame. Ces. Lapor Ruk cari bapak. Gak apa-apa. Bikin parfuman. Pernah aja gak ambil ekos. Ya Allah. Uang biyen ngono, Pak. Ikhtiyatnya luar biasa. Imam Ibnu Sirin. Dadi drum-druman sakmono kae dibuat kabeh. Mergo lek kuwi mau wis teko pabrik, otomatis kabeh kena najis. Karena itu barang cair, bukan barang padat. Lha wong saiki hemat rugi. Hah? Padi durung mesti. Rugi jelas ini. Ya Allah, ya Rabbi. Pun. Kemudian sampai mana tadi? Far'un. Idza tanajjasa ma'ul bi'ri al-qalilu. Nah, itu kitab ngono, Pak. Ma'ul bi'ri al-qalilu. Kok al-qalili? Iku naate mak soal. Sing titik iku banyune, duduk sumure. Ma'ul bi'ri al-qalili ketara ra iso ngaji. Berarti sing titik sumure, sumur kok titik. Sumur iku pancet gak owah. Sing akeh titik iku banyune. Idza tanajjasa ma'ul bi'ri al-qalilu. Bimulaqati najisin lam yadhur bin nazhi. Kalau ada sumur airnya sedikit. Sumur itu kan beda-beda tuh, Pak. Ono sumur itu banyune bancar, banyune deres. Banyune akeh terus. Ono sumur sih enggak pati. Digawe rada akeh titik sat. Ngerti sat gue, Mas? Dangkal habis. Jadi sumur itu macam-macam. Ada yang airnya banyak, ada yang airnya sedikit. Kalau ada sumur airnya sedikit, berarti nggak sampai 2 kula, nggak sampai 216 liter. Kok terkena najis? Terkena najis kayak apa, Gus? Ya misalkan kemasukan apa atau apa najis. Ono pitik terjun payung, berbunang sumur, mati kan bangkai. Kalau bangkai najis, kebetulan sumurnya itu airnya nggak sampai 2 kula, sedikit, nggak sampai 216 liter. Maka air itu otomatis menjadi najis. Kan begitu toh? Kalau ada air nggak sampai 2 kula, kemasukan najis, mau bagaimanapun hukumnya najis. Saya pertanyaannya duduk kui. Pertanyaannya cara nyucian ini piye? Apa cukup dikuras? Celuk nih, apa jenenge? Kok damkar? Damkar orang nguras, nambah idul. Allah. Kok sok damkar itu? Damkar ini nambahi orang ngurangi. Malah celuk nih damkar. Iku sing biasa geng nguras-nguras iku lho, Mbah. Duduk sing biasa nang ngene kuburan lek wayah nyumber lho.
Apa? Sing dieselan lho. Sumur bor. Kok celuk di sumur bor. Ngebor sumurnya apa piye kowe iki jane? Ya Allah, ya Allah. Sing biasanya nang kuburan iki lho. Kowe lek ngerti kuburan, Pak. Kalau pas musim hujan, itu kan biasanya nyumber. Itu biasanya ada alat. Sing ngurupno koyo ngurupno mesin kelapa iku lho. Tak 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 tak. Bukan nyedot air itu. Diesel. Hah, wis kok model diesel, jelas diesel wong tak 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 tak. Munine ngono kok gak diesel iki piye? Arane ku lho apa? Embu arane apa wis. Pokoke nyedot kuwi. Diesel Iso bisa. ya. Mobil kan berarti ya, mobil diesel ya. Ya Allah. Ras damkar. Cari damkar wow. Ya Allah, pompa air. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada air, nggak sampai 2 kula, nggak sampai 216 liter air sumur. Kemudian air sumur itu kemasukan najis, kan otomatis air sumurnya menjadi najis. Itu sudah nggak perlu dibahas. Yang dibahas sekarang adalah apakah kalau air sumur yang menjadi najis itu dikuras, diceluk nih pompa air ngono iku mau misalnya, dikuras sampai bersih, apakah sudah menjadi suci sumurnya? Tak isanane mana dikuras sik, marung ngono diseni mana kan wis suci. Pikirannya kan ngono. Ternyata lam yadhur bin nazhi. Ternyata dikuras sekalipun enggak menjadi suci. Boleh apa? Mbok kuras kan banyu nih. Sumurnya kan nemplek banyu. Loh, kan analoginya begitu. Airnya kan kena najis. Otomatis airnya menjadi najis. Banyunya tak kuras cek suci lho. Banyune sing mbok kuras. Lah iki bunderane dim-dimane. Piye carane? Pretel ya, ganti anyar. Berarti dikuras pun nggak menjadi suci. Labiyadur bin nazhi. Meskipun dikuras tidak menjadi suci. Terus cara balekno suci piye Gus wong sumur iki? Kanggo bal yambaghi alla yunzaha liyaksural ma'u binaba'in aw sabbima'in fi. Justru kalau kamu kepingin air sumur yang tidak banyak itu tadi, yang sedikit itu tadi, yang menjadi najis karena kemasukan najis itu tadi, kepingin menjadi suci, biarkan sampai airnya volumenya bertambah. Kan nyumber terus toh? Kalau nggak begitu nyumber ya disiram, dikei, kalau dia damkar. Kok jadi ini mau ya? Kalau damkar. Tadi bener iki. Iku semacam kitab sak terus soalnya. Nah. Tambahi banyunya. Jadi biar volume airnya bertambah. Entah nambah itu karena nyumber atau ditambah airnya, disoi banyu. Apa tujuannya Gus? Secara kaidah fikih, air yang terkena najis itu bisa menjadi suci. Salah satu caranya adalah bil mukatsarah, dengan diperbanyak. Kamu punya air dalam gelas najis. Caranya ini piye? Urupno keran. Nambah terus suci. Karena airnya menjadi banyak. Kalau air banyak dihukumi najis, kalau nggak berubah enggak hukumi najis. Benar? Malah dikuras. Dikuras gak jadi suci, gak jadi solusi. Maka caranya bal yambaghi alla yunzaha. Justru malah seyogyanya jangan dikuras, biarkan liyak sural ma'u agar airnya volumenya bertambah binabin. Mungkin sumbernya nyumber ausab bima'in atau ditambah air. Itu kalau air sumbernya sedikit. Kalau air sumbernya banyak Gus, itu sumbernya banter ini. Sumur lawas biasa. Sumur lawas itu anti musim. Musim apapun, musim kemarau, musim hujan pancet akeh. Sumur anyar-anyar saiki wala. Dilu asat. Tek. Sumur anyar. Soalnya pancen kualitas wong lawas wong anyar siji. Lho, kowe dikandani ora percaya. Sampai sumur lho padha-padha sumure. Sumur lawas sampai sumur anyar sih. Wong biyen saiki siji. Sak alim-alim wong saiki ora alim koyo wong biyen. Anane. Iku wong saiki dadi wong meneh-meneh ta, Mas. Mbok tambah. Belas ora alim. Loh, itu hukum alam iki, Pak. Hukum alam. Wong sumur lawas sumur anyar siji. Iku cara dawuh Kanjeng Nabi mamin yaumin illa walladzi ba'da syarrun min. Ora ana dina kejaba dina sakuse, tidak ada waktu kecuali hari setelahnya akan jauh lebih buruk dari hari sebelumnya. Masuk dari pepatah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu pepatah itu. Realitanya mohon maaf, tidak ada. Kosong. Tambah meroning sing ono, tambah kali bongkeng-bongkeng itu. Lu kan ndane ora percaya kuwi. Lah api-api pancen api-api ora sedo kiamat. Anane kiamat kan mulai kali bongkeng-bongkeng itu.
Yo, cara disebuli pangeran Raiman. Fuh, gak eman pangeran. Lek si api-api ya eman pangeran. Kenyataan ngono. Awil kathiru bitaghayyurin bih lam yadhur illa bizawali. Kalau air sumurnya banyak, kemasukan najis, maka akan menjadi najis kalau mengalami perubahan. Ada air sumur, banyak Gus airnya. Berapa liter? Walah Gus, kalau 300 liter aja ada. Oh, berarti banyak airnya. Kemasukan bangkai ayam Gus, bangkai tikus, najis enggak airnya? Berubah enggak? Warnanya, baunya, rasanya. Kalau berubah, meskipun air sumurnya banyak, menjadi najis. Tetap menjadi najis. Terus Gus, cara nyucian ini piye lek bajune akeh ngono? Lam yadhur illa bizawalihi. Tidak bisa menjadi suci kembali kecuali perubahannya itu sudah hilang. Yang tadi bau tikus misalkan najisnya tikus. Yang tadi bau bangkai ayam misalkan bangkai ayam najisnya. Itu baunya hilang. Rasanya hilang. Warnanya hilang. Kalau sudah hilang semua, maka air banyak yang awal mulanya dihukumi menjadi najis karena kena najis, itu kembali menjadi suci. Paham ya? Paham ya? Ya Allah, ya Rabbi. Fa'in baqiyat fihi najasatun kasya'ri fa'rah walam yataghayyar fatahurun ta'addar isti'maluhu. Berarti kalau ada air sumur, airnya banyak, meskipun kemasukan najis, tapi kalau tidak mengalami perubahan, berarti airnya tetap dihukumi suci. Paham ya? Ada air sumur banyak, 216 liter lebih, air banyak. Kemasukan tikus. Diambu, pancet, steril, tidak bau tikus. Warna tidak berubah, dicipi-cipi, gak berubah. Pancet seperti air sumur pada umumnya. Berarti kan hukumnya suci, Gus. Iya, suci. Dijokok tikusnya diangkat. Terus, wong jenenge tikus ya diangkat. Tikusnya keangkat, bulunya pancet. Bulunya tetap dalam sumur, rontok. Sekarang pertanyaannya, berarti air itu tadi yang dalam sumur kan tidak mengalami perubahan. Sehingga hukumnya tetap suci. Fatahurun, suci mensucikan. Tapi ta'adzara isti'maluhu. Meskipun suci mensucikan dipakai wudhu bisa, tapi sulit untuk pakai. Karena apa? Karena ada sya'ri fa'roh misalkan. Masih ada zatnya najis. Misalkan bulu tikus itu tadi. Kalau sucinya suci, mensucikannya mensucikan. Karena tidak ada perubahan di sana. Airnya tidak berubah. Air banyak, kalau kemasukan najis tidak berubah, maka tetap hukumnya suci. Yang penting najisnya diambil. Nah kan najisnya diambil. Tapi si ono sisai. Bulu-bulu tikus itu. Maka airnya suci mensucikan, tapi sulit untuk dipakai. Kenapa kok sulit dipakai? Idla yakhlu min hudalun. Karena orang ada yang ngati-ngati yo. Ini duit sing kuas gak ono ulune. Lho, wong ulune ku nempel nang gone apa jetimbo gengang sukui malah. Apa maksudnya ya? Suci mensucikan sebenarnya, tapi angel kabeh gawe. Samar soalnya. Mbok ndang katutan ulune. Ulune ku nyebar. Ya, ngono lho. Hah? Ya Allah. Jadi begitu. Berarti gimana solusinya, Gus? Fal yunzah kulluhu. Lek wis kaya ngono kuwi kurasan. Lah piye Pak wong wulu Hah? Iya lek banyu mili, wulune iso ilang. Lah lek ngono kamu bisa memastikan bulunya bersih, hilang. Kayak iso kan? Fal yunzah kulluhu. Maka kuras semuanya. Lah lek aku gawe durung tak kuras piye, Gus? Durung tak kuras tak gawe. Fa ini tarafa qabla nazhi wa lam yatayaqqan fi maghtarafahu sya'ran lam yadurra wa indannahu. Kalau ada orang memakai air sumur yang seperti ini tadi, seperti air sumur seperti ini tadi, air sumur yang banyak, kemasukan najisnya tikus misalkan, tapi tidak berubah, warna, bau, rasanya tetap steril. Tikusnya diambil, tapi ada sisa rambut. Kaping nguras gak sempet. Tak gaya wis nekat. Tetap dipakai, padahal belum dikuras. Bagaimana? Maka selama dia memakai itu tidak ada keyakinan betul bahwa air yang dia ambil ada rambut tikusnya, ada zat najisnya, maka hukumnya tidak ada masalah. Kok gak yakin? Paham ya? Lek cetok welo-welo ulune pancet digawe, mohon maaf tidak bisa. Tapi selama gak cetok welo-welo ada keyakinan ada najis di sana, maka tidak ada masalah. Kenapa? Amalan bitakdimil asli ala dhahir. Karena mengamalkan kaidah lebih dinomorsatukan asal daripada dhahir.
Yang asli air sumur itu suci. Yang asal. Cuma yang dohir air sumur itu ada bulu tikus. Maka selama dohir itu tidak nyata-nyata tampak, gak ngarepe motolo ono ulune, gak yakin ada bulunya, maka apa yang menjadi keaslian air sumur itu, yaitu suci, itu bisa kamu gunakan. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Yes. Wala yadhuru mutanajjisun binahwi kalbin illa bisab'i ghasalatin sak menten lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Kamu perjalanan ke Buyung berapa jam? 30 menit. Pasti nyampe 30 menit. Iya. 20, 25. Enggak mungkin lebih. Tergantung. Maksudnya gini loh. Kalau cuma 30 menit sholat aja dulu. Daripada gue kok nang kono, kan maghrib tuh ini sudah. Maghrib itu 5.20. Kamu habis sholat enggak usah wiridan berangkat. Daripada gue nang kono kok bingung sholat. Nah sempet sembahyang malah belain ya. Hah? Menang kerjaan ya. Pemane koncone bandel-bandel. Lain. Tapi terserah kamu yang tahu kondisi jalannya. Terserah, saya enak. Alhamdulillah. Tapi sama macet-macetnya lah sepeda sesok ngini. Yang belum follow biar nggak ketinggalan kalau ngaji. Yang sudah follow absen. Apakah minyak boleh disamakan dengan air? Minyak 1 drum lebih dari 2 kula. Kalau minyak itu nggak ada urusan 1, 2. Pokoknya kalau kayak masukkan najis nggak bisa sebenarnya. Singosari, Sumeneb, Singosari, Ngawi, Singapura, Jakarta, Singosari, Belayan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Oli Cirebon, Oli Jepara, Maternuan sangat sama. Malang, Tuban, Oli Bunga, Pasuruan, Lampung, Waikanan, Sepil Jamaah, Nyapo, Sepil Jamaah, Fulu ora kok. Ustaz yang permasalahan tikus di makanan tadi hanya pada kondisi mati mawon nopo pripun. Sampai mawon kan urusannya najis. Tikus kan meskipun nggak mati kan tetap najis. Kalau mati kan bangkai. Nopo disuci ini sih tikus sih tergalek ke diri. Purwodadi Wonogiri Kepanjen Malang. Pekalongan, Oli Candi. Tadi malam saya dari Candi Mbak Aluten. Oli Papua Barat. Alhamdulillah Gus. Tangerang hadir, Pekalongan, Pasuruan Kota, Pekalongan, Ponorogo, Taiwan Gus. Siap Bu Vina. Bu Vina nggak jadi pesan kerudung Bu Vina. Kerudungnya sudah saya proses cetak ini. Porong, Bojonegoro. Kerudung Ali Ngaji, Bengkulu, Temayang. Oli Kalimantan Barat, Wonogiri, Purwokerto, Probolinggo, derek ngaus Gus dari Ngawi, siap. Tapi lara fulu rabola umum. Jakarta hadir, Batam. Kapan ngaus teng Bojonegoro? Saya ada jadwal Bojonegoro itu bulan apa ya? Juli kayaknya. Juli tanggal 17 di Dander. Kodala Syariah Dander. Kendal Bulur Tebut Tulungagung. Kendal Sibuk Harkonas Gus. Apa Harkonas itu? Alhamdulillah Gus sakit gabung, siap. Kediri hadir, Pekalongan, Oli Lawang, Pati, Tulungagung, Purun Gus. Chat saya Bu Vina Lestari. Wacan di Pundi Gus. Tadi malam di Lingkar Timur, pas ujung. Di Negara Selatan. Sawer tadi malam lho Mbak Luten. Gunung Pring, Muntilan, Karawang hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hari ini kula radi meriang Gus kirang fokus. Nggih, persane istirahat Bu biar sehat lagi Bu Citra. Sakit pesan lewat WA sakit. Chat saya nanti saya kasih WA-nya untuk pesan. Iin ngawas cedak Gus binjing tak rawu. Oh cedak jenengan Bojonegoro mana? Surabaya. Hari kondangan nasional Gus. Oh alah, kula nggih baru datang dari Lamongan. Nganter Cak Kojin mantu. Cak Kojin itu salah satu tim yang biasanya khidmat di dalam sini. Mantu. Saya nganter iring-iring ini tadi ke Lamongan. Kerembang, Banyuasin, Sumatera Selatan hadir, Banyuasin. Assalamualaikum Gus BWA hadir. BWA itu mana? Mungkin Gus Faiz mendapatkan jodoh. Amin. Jodoh tok jodoh amin. Pulau Ngasem gila ini Dander. Ngasem. Kemarin sempat mau ada jadwal dari Ngasem. Tapi anaknya tak suruh ke sini, belum ke sini. Saya kalau nggak ke sini nggak mau ya. Kalau ada orang undang, orangnya nggak ke sini saya nggak mau. Jadi aku izin mandap siap. Betul sakit masuk. Oh kita Bu Vina, mosok nggak bisa ngechat.
Atau di bio TikTok saya itu ada WA Bu, jenengan chat ke sana langsung. Absen Lampung Waikhilau, Gunung Pring, Pashol Bagus Jogo Rekso. Posting iki nih konjo Gus. Napa nih? Iki kula tasik pelosok tabak-tabak Gus. Ngiring-ngiring bonus ceramah Gus. Maksudnya saya tuh, boten kula boten ngisi. Yang ngisi waktu kemarin acara di rumahnya Cak Kojin. Maghrib. Dari maghrib sini. BWA niku Bumi Wonorejo Asti Rungkut wala. Mungkin kalian uka-uka teng kayangan api. Uka-uka itu apa? Kayangan api itu apa? Kanor. Oh, saya pamit dulu nggih. Makasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Yang belum follow biar gak ketinggalan. Sekarang jamaah dulu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.